Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibtu Rizky Pratama dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nomor absen 24. Jadi hari ini saya akan menganalisis aplikasi Visual Studio Code dengan sudut pandang IMK, di mana Visual Studio Code merupakan sebuah text editor multiplatform yang komplit dan handal buatan dari Microsoft. Ini sangat banyak diketahui atau dikenal oleh seluruh masyarakat di penjuru dunia. Ada beberapa aspek yang akan saya jadikan sebagai aspek analisis dari aplikasi Visual Studio Code, yaitu usability, menu dan navigasi, dan text dan message. Pertama-tama saya akan membahas tentang aspek usability. Jadi singkatnya, usability dalam IMK merupakan sesuatu sistem yang dapat bekerja dengan baik apabila dipergunakan secara maksimal oleh pengguna atau user. Usability juga memiliki beberapa komponen, yaitu learnability, efficiency, memorability, errors, dan satisfaction. Komponen pertama yaitu learnability merupakan seberapa mudah bagi pengguna memahami aplikasi dari program yang saat pertama kali mereka lihat. Jadi untuk learnability ini, pengguna baru aplikasi Visual Studio Code menurut saya tidak akan kebingungan apabila untuk pertama kalinya, karena dalam aplikasi Visual Studio Code ini sudah terdapat menu utamanya, sudah tertata dengan baik dan cukup jelas sehingga dapat membantu pengguna untuk mengeksplor aplikasi ini dengan mudah untuk pertama kalinya. Komponen kedua adalah efisiensi, yaitu seberapa cepat aplikasi ini dalam menyelesaikan perintah atau input dari pengguna. Jadi aplikasi ini memberikan respon yang cukup cepat apabila pengguna mengklik suatu tombol seperti ini, sangat cepat. Hanya saja mungkin efisiensi ini berpengaruh pada spesifikasi PC atau laptop dari pengguna yang masih terbilang cukup rendah. Komponen ketiga yaitu memorability, yaitu di mana seberapa terbiasa pengguna memakai aplikasi ini berulang kali. Pengguna akan dengan mudah terbiasa dengan aplikasi ini karena tampilan menu utama dari aplikasi ini sangat mudah dipahami dan mudah dimengerti. Seperti ini, sangat mudah dipahami. Ini merupakan search, control, dan debug, dan cukup terbilang mudah bagi pengguna untuk menggunakan aplikasi ini. Seperti itu. Komponen keempat yaitu adalah error. Sejauh ini, saya belum menemukan error untuk Visual Studio Code ini. Hanya saja terkadang Visual Studio Code melakukan update aplikasi dalam jangka waktu tertentu. Di sini fungsinya untuk update karena agar aplikasi Studio Code ini terus berkembang untuk fitur-fitur yang lebih baru lagi, seperti itu. Komponen kelima yaitu itu terakhir adalah satisfaction, yaitu kepuasan pengguna terhadap suatu aplikasi atau aplikasi. Pengguna tentu saja akan merasa puas dengan menggunakan Visual Studio Code ini karena beberapa hal, mulai dari menu utama yang mudah dipahami dan mudah dimengerti, data tombol yang mudah diingat, tampilan aplikasi yang tidak terlalu berat dan menarik. Seperti sini, Visual Studio Code menggunakan tema black sehingga menarik mata, tidak terlalu cerah sehingga membuat pengguna merasa nyaman dalam menggunakan aplikasi Visual Studio Code ini. Dan fitur yang ada di dalamnya pun lengkap.
Selanjutnya saya akan membahas aspek menu dan navigasi. Apakah menu yang ada sudah memiliki posisi yang mudah ditemukan, mudah digunakan, dan dapat membantu para pengguna? Jadi, menurut saya untuk menu dan navigasi Visual Studio Code sendiri, menu yang ditampilkan sudah memiliki posisi yang mudah ditemukan dan mudah digunakan. Contohnya seperti ekstensi. Di sini fungsi dari ekstensi adalah kita dapat menemukan ekstensi dari beberapa bahasa pemrograman. Jadi pengguna mudah untuk memilih ekstensi pemrograman mana yang akan digunakan. Seperti contohnya di C++, Python, dan lain-lain. Dan juga seni terdapat kolom pencarian file dan berbagai menu lainnya. Seperti di sini kita dapat mencari file yang sudah digunakan, kita dapat open membukanya dari sebuah folder yang berada di tempat kita atau di hard disk kita. Pengguna hanya perlu mengklik menu yang diinginkan, lalu menu tersebut akan otomatis terbuka dan mengarahkan pengguna ke menu yang diinginkan. Pengguna akan sangat terbantu dengan adanya menu ini, karena dengan adanya menu ekstensi, pengguna dapat memilih ekstensi bahasa pemrograman yang diinginkan, dan kolom file dengan mudahnya untuk mencari file yang akan digunakan untuk menulis kode. Pengguna dapat dengan mudahnya mencari file juga atau folder dari komputernya masing-masing, seperti itu. Terakhir adalah teks dan end message. Apakah teks yang ditampilkan sudah jelas? Apakah teks yang ditampilkan mudah dipahami dan memiliki format yang baik? Visual Studio Code ini sudah memiliki teks yang jelas dan mudah dipahami, serta memiliki format yang baik, seperti contohnya pada menu Help. Nah, di sini, pada menu Help di sini pengguna dapat mencari solusi apabila ada kendala saat sedang menggunakan Visual Studio Code. Contohnya seperti jika pengguna ingin mengetahui tips and trik dari menggunakan Visual Studio Code, jadi pengguna dapat mengklik tombol bagian ini, tips and trik, dan langsung dijuruskan ke file, ke website yang terdapat tips and trik, seperti itu. Dan juga mereka dapat mereport atau melaporkan isu atau masalah yang terdapat di Visual Studio Code ketika mereka mempunyai sebuah error. Pengguna dapat memilih beberapa menu di Help ini untuk membantu mereka agar terbiasa dalam menggunakan software atau aplikasi Visual Studio Code seperti ini. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang analisis Visual Studio Code. Jika ada yang kurang berkenan, saya minta maaf, dan sekian dan terima kasih.